Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emrido Priza Pratama, NIM saya 3412 30 10 34. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan asesmen awal saya mata kuliah Ilmu Kekuatan Bahan. Jadi sudah ada beberapa soal. Langsung saja masuk ke soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan strength atau kekuatan? Apa perbedaan material yang memiliki strength tinggi dan strength rendah? Lalu berikan contohnya. Jadi apa sih strength itu? Jadi strength adalah kemampuan suatu material untuk menahan beban atau tekanan tanpa mengalami deformasi atau kerusakan. Lalu apa sih perbedaan material yang memiliki strength tinggi dan strength rendah? Jadi perbedaan antara material strength tinggi dan strength rendah itu biasanya terletak pada kemampuan mereka menahan beban dan tekanan dan juga beratnya. Biasanya material yang strength tinggi itu lebih berat dibanding material yang strength rendah. Apa sih contohnya? Contohnya itu kalau high strength material itu ada baja dan low strength material itu ada plastik. Lalu soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan stres atau tegangan? Bagaimana cara menghitung stres yang diterima material? Jadi yang dimaksud dengan stres adalah gaya yang bekerja pada suatu benda dan menyebabkan benda tersebut berubah bentuk. Untuk menghitung tegangan yang diterima oleh material, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Sigma sama dengan F dibagi A, di mana keterangannya adalah sigma sama dengan tegangan atau stres. F adalah gaya yang bekerja pada material, dan A adalah luas penampang tempat gaya bekerja. Berikut adalah contoh soalnya. Sebuah batang baja memiliki luas penampang A sama dengan 0,005 meter pangkat 2. Batang tersebut menerima gaya tarik F sama dengan 10.000 N yang bekerja secara tegak lurus pada penampang batang. Lalu hitunglah tegangan normal yang terjadi pada batang baja tersebut. Lalu dengan memasukkan rumus yang tadi, maka eh, maka diterimalah hasil sebagai 2000 PA atau 2 MPa. Lalu soal yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan strain regangan? Bagaimana cara menghitung strain yang diterima material? Lalu apa sih yang dimaksud dengan strain? Strain adalah pertambahan panjang suatu benda terhadap panjang mula-mula yang disebabkan oleh adanya gaya luar yang mempengaruhi benda. Untuk menghitung regangan yang diterima oleh material, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Eh, Rumusnya adalah epsilon sama dengan delta L dibagi L0. Yang keterangannya adalah delta X adalah perubahan posisi relatif, L0 sama dengan panjang awal tegak lurus gaya geser. Berikut adalah contoh soalnya. Jika sebuah batang logam dengan panjang awal L0 sama dengan 1 m memanjang sebesar 0,005 meter akibat gaya tarik, maka regangannya dapat dihitung sebagai berikut. Epsilon sama dengan delta L dibagi L0 sama dengan 0,005 dibagi 1 sama dengan 0,5%. Lalu soal yang berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan yield string material? Yield string, yield string material atau kekuatan lulu adalah tegangan maksimum yang dapat diterima suatu material sebelum mengalami deformasi plastis permanen. Lalu soal yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan ultimate tensile strength material? Ultimate tensile strength material adalah tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh suatu bahan sebelum putus saat ditarik atau diregangkan. Lalu masuk ke soal yang terakhir, eh, ada ada soal terakhir nomor 6. Dua buah kabel baja A, B, dan BC menopang sebuah lampu dengan berat XXLB. Kabel AB berada pada sudut alfa sama dengan 34 derajat terhadap horizontal, sementara kabel BC berada pada sudut beta sama dengan 48 derajat.
Kedua kabel tersebut memiliki diameter 30 mils, yang satu milsnya sama dengan 0,001 inci. Tentukan tensile stress atau tegangan tarik pada kedua kabel AB dan BC. XX adalah dua angka terakhir NIM untuk yang memiliki dua. Di sini saya memiliki NIM 34. Jadi berikut hasil yang saya kerjakan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan beberapa beberapa rumus. Diketahui eh, beratnya sama dengan 34 lb, alfanya 34 derajat, betanya 48 derajat, lalu D-nya 30 mil atau 0,03 inci. Lalu untuk pertama-tama kita harus mencari luas penampangnya dulu. Dengan mencari luas penampangnya itu menggunakan rumus V dikali D kuadrat dibagi 4 dengan hasil 0,000709 inci kuadrat. Lalu hal yang pertama yang kita lakukan adalah eh, melakukan sistem persamaan. Y sama dengan tab TAB sin alpha ditambah TBC sin beta sama dengan W. X sama dengan TAB cos alpha sama dengan TBC cos beta. Lalu di sini didapat sistem persamaannya. X sama dengan TAB cos alpha sama dengan TBC cos beta. TBC sama dengan TAB cos alpha dibagi cos beta. Lalu substitusikan TBC ke persamaan Y. TAB sin alpha ditambah TAB cos alpha dibagi cos beta dikali sin beta sama dengan W. Lalu difaktorkan TAB dikali sin alpha ditambah cos alpha sin B per cos B sama dengan W. Lalu disederhanakan lagi TAB dikali sin alpha ditambah tan B dikali cos alpha sama dengan W. Lalu masuk ke rumus utamanya. TAB sama dengan W dibagi sin alpha plus tan B dikali cos alpha sama dengan 34 dibagi sin 34 derajat ditambah tan 48 derajat dikali cos 34 derajat. Didapatkan hasil 22,94 lb. Lalu substitusikan TAB ke persamaan TBC, yaitu TBC sama dengan TAB cos alpha per cos beta, eh, lalu didapatkan hasil 28,42 lb. Lalu eh, kita masukkan rumus tensile strength, yaitu sigma sama dengan T dibagi A. Di sini kabel AB sama dengan TAB per A sama dengan 22,94 dibagi 0,007069 didapatkan hasil 32,4555 PSI. Lalu kabel BC sigma BC TBC per A sama dengan 28,42 dibagi 0,000769 didapatkan hasil 45,201 PSI. Eh, Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.